Gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Perkenalkan, nama saya Kiranto dari kelas Niruma 3 dari LPK kami. Selamat datang di video saya. Yoshiko Negashimasu. Di sini saya akan menjelaskan simbol terjemahan awal. Biasanya itu menggunakan partikel wa, mo, ga, to. Kalau menggunakan partikel wa, biasanya diartikan dulu sebelum partikel wa-nya. Begitu juga dengan mo, begitu juga dengan ga. Sedangkan kalau to biasanya diterjemahkan setelah partikel to-nya. Kemudian kalau partikel ga bertemu dengan kata kerja pasif ataupun kata sifat, itu menjadi artinya nya. Kemudian simbol yang lain ada di nomor 2, yaitu menggunakan dari, sampai, kemudian, dengan, atau menggunakan, karena, kecuali, sebelum, setelah, sambil, ataupun ketika. Di poin nomor 3 ada takaran atau pelengkap. Contohnya kayak sangat, atau sedikit, banyak, dan lain-lain. Di nomor 4 ada koma dan ada titik. Nanti dijelaskan di contoh-contohnya. Contoh poin 1. Watashi wa gakusei desu. Di sini menggunakan partikel wa. Berarti kita terjemahkan dulu sebelum wa-nya. Watashi, saya. Watashi wa gakusei desu. Gakusei, pelajar. Saya adalah pelajar. Ada lagi contohnya, ame ga furimasu. Karena ini kata kerjanya pasif, jadi ga-nya itu dijadikan nya. Artinya ame ga furimasu, hujannya turun. Kemudian ada contoh lagi, sensei wa benkyou shite kudasai to iimasu. Sensei wa ada partikel wa, kita artikan dulu sensei-nya. Sensei artinya guru. Sensei wa guru, benkyou shite kudasai to iimasu. To iimasu berarti ada partikel to. Kita terjemahkan dulu iimasu-nya, yaitu berkata. Guru berkata, tolong belajar. Dan contoh ke poin 2. Uchi kara gakko made. Uchi kara ada dari kan, gakko made sampai. Berarti tarikan dulu dari karanya. Uchi kara dari rumah, gakko made sampai sekolah. Karena di sini ya ada terjemahan awal dari sampai. Kemudian contoh lagi, atsui desu kara. Ini desu karanya diartikan karena ada akhir kalimat des. Atsui desu kara mizu o nomimasu. Karena panas, minum air. Kemudian contoh untuk poin ketiga, yaitu takaran pelengkap. Sukoshi takai desu, sedikit mahal. Sini adalah takaran ataupun pelengkap sukoshi, sedikit. Sini lagi sedikit lagi, tapi chotto muzukashi desu, sedikit sulit. Nah, untuk poin 4, biasanya diterjemahkan berdasarkan titik dan koma. Membaca kalimat per titik tetapi diterjemahkan awal dari koma. Jadi contohnya ada kalimat, satu kalimat, di sini ada koma. Lanjut lagi kalimat, di sini ada titik. Jadi kita bacanya itu sampai titik, dibaca sampai selesai, tapi diterjemahkannya per koma. Di sini ada koma lagi, di sini ada kalimat lagi. Per koma ya diterjemahin dulu, ini terjemahin, nah, sampai sini terjemahin ke belakang. Oke, lanjut ke poin selanjutnya. Ada pengecualian untuk partikel ga yang artinya pada, yang terjemahannya tetap dari belakang. Itu menggunakan kata kerja arimas, imas, dekimas, yaitu kanoke, kebisaan. Wakarimas mengerti, irimas kan hitsuyo, kata benda. Kakarimas, ini kakarimas untuk waktu atau masa atau jumlah. Kemudian ada kata sifat, suki ataupun kirai. Kemudian jozu, kata lawannya heta. Pausi kan atau nani-nanitai, toi, gai itu yang lebih baik atau sebaiknya ya. Kalau menggunakan kata kerja atau kata sifat yang ada di atas, ga
hanya menjadi penanda objek dan tidak diartikan nya. Jadi berbeda dengan yang tadi ya, ini tidak diartikan nya. Nah, di sini ada contohnya. Nihongo ga wakarimasu, menggunakan wakarimasu, berarti Nihongo ga wakarimasu bukan bahasa Jepangnya mengerti, tapi diartikan dari belakang, mengerti bahasa Jepang. Ada contoh lagi, kanji ga dekimasu, diartikan bisa kanji, bukan kanjinya bisa. Ini diartikan tetap dari belakang walaupun menggunakan partikel ga seperti tadi. Kemudian ada kata sifat, saka ga suki desu, suka sepak bola. Kemudian ada ciri-ciri kata kerja aktif dan pasif. Biasanya itu vokal i atau e itu menjadi kalimat pasif. Tapi biasanya vokal e mas sebelum mas itu kalimat kata kerja pasif. Sedangkan si mas biasanya itu adalah kata kerja yang aktif. Contohnya, yogoremas, menjadi kotor. Yogoremas ini kata kerja pasif, sudah terjadi, sudah menjadi kotor misalnya. Beda dengan yogoshimas, mengotori. Ini mengotori membutuhkan siapa yang mengotori. Kalau ini menjadi kotor, ini sudah menjadi kotor tanpa kita ketahui siapa penyebab ataupun akibatnya. Ini yogoremas pasif, yogoshimas aktif. Kemudian untuk rumus partikel. Ada tempat, D kata benda, O kata kerja aktif. Tempat, ni kata benda, ke kata kerja pasif atau kata sifat. Ini partikel ada penjelasannya. Untuk partikel D menunjukkan lokasi terjadinya suatu aktivitas. Sedangkan ni menunjukkan keberadaan benda di suatu tempat. Lalu partikel O ini menjadi objek dari kata kerja aktif. Kemudian partikel G menandai subjek atau sifat benda tersebut. Contohnya. Contoh 1. Restoran de ramen o taberu, makan ramen di restoran. Perbandingannya ada di sini. Restoran ni ramen ga arimasu, ada ramen di restoran. Itu berbeda karena ini menggunakan arimas atau kata kerja yang pasif atau kata sifat. Ini untuk kata sifatnya. Gakko ni sakura ga kirai desu. Kirai desu. Bunga sakura di sekolah cantik atau indah. Hai, ijo desu.